Bismillah. Ini nanti suaranya kedengaran nggak ya? Semoga nggak kalah dengan suara yang di samping. Sebetulnya paling enak ketika kita bikin acara tidak ada yang lain gitu. Jadi suaranya nggak mengganggu. Oke, tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada wali kelas 5 yang saya hormati dan Bapak Ibu wali murid kelas 5 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat dan karunia-Nya lah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan yang terpenting masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa semoga selalu tercurah untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul ketika Aisyah difitnah. Semoga apa yang saya sampaikan dari mulai kelas 4 sampai kelas 5 ini membawa wawasan untuk kita semua terutama tentang sirah nabawiyah dan semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam setiap peperangan Rasulullah itu biasanya mengajak istrinya. Kali ini yang kita akan ceritakan adalah ketika Rasulullah mengajak Aisyah dalam sebuah peperangan. Kita langsung lewat peperangannya tidak akan kita ceritakan karena kita fokusnya ke kisah difitnahnya Aisyah. Setelah peperangan selesai, kaum muslimin menang, Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk kembali ke Madinah. Ketika kembali ke Madinah dalam perjalanan istirahat, setelah pasukan istirahat cukup lama, tiba-tiba entah kenapa Aisyah kepengin BAB. Dan kita tahu karena di sana suasananya gurun, tidak ada WC umum seperti sekarang, maka Aisyah ketika akan BAB mencari tempat yang sepi, meninggalkan pasukan kaum muslimin, mencari yang mungkin ada semak-semaknya, yang mungkin ada batu besarnya, agar ketika BAB tidak terlihat oleh orang lain. Aisyah pun pergi meninggalkan pasukan, lalu BAB di tempat yang sepi. Setelah BAB selesai, kembali ke pasukan, ternyata pasukan sudah tidak ada. Aisyah memang ketika berangkat maupun pergi ada semacam keranda atau tandu untuk mengangkut. Dan ketika Aisyah istirahat, tandunya itu biasanya ditutup, tirainya itu ditutup sehingga tidak terlihat oleh orang lain, oleh siapapun. Nah, posisinya memang tirai ditutup dan Aisyah ini fisiknya memang kecil, mungil, sehingga sahabat Nabi yang mengangkut tandunya ini tidak berasa Aisyah ada di dalam atau tidak karena memang saking ringannya, dan yang mengangkat juga bukan cuma satu orang. Aisyah datang ke pasukan, ternyata pasukannya sudah tidak ada karena capek, lelah, ngantuk. Aisyah tiduran di sebuah batu yang lempengan batu, tiduran, akhirnya tertidur. Nah, di pasukan itu ada sahabat Nabi yang bernama Sofwan, memang ditugaskan di bagian belakang. Tugasnya apa? Untuk jaga-jaga, barangkali di belakang ada pasukan yang mengintai, atau juga untuk ngecek ketika pasukan meninggalkan tempat peristirahatan, apakah ada barang-barang penting yang tertinggal, entah itu pedang, tameng, dan sebagainya. Sofwan ini tugasnya ngambil barang-barang yang tertinggal. Ketika Sofwan datang ke situ, Sofwan ini masih sepupunya Aisyah. Dia mengenali Aisyah. Aisyah ketinggalan. Kemudian Sofwan menyodorkan ontanya, maksudnya biar Aisyah naik. Onta disodorkan, Sofwan langsung memalingkan wajah ke tempat lain. Tujuannya biar apa? Biar ketika Aisyah naik ke atas onta, barangkali kan betisnya terlihat dan lain sebagainya ya, namanya wanita naik ke atas punggung kendaraan, barangkali ada aurtanya yang terlihat, sehingga Sofwan memalingkan wajahnya ke tempat lain. Setelah Aisyah naik, barulah onta itu dituntun.
Dan selama perjalanan, baik Aisyah maupun Sofwan tidak pernah ngobrol. Apalagi sampai bersentuhan, tidak pernah ngobrol sama sekali. Keduanya adalah orang-orang yang soleh. Qadarullah, pas kejadian itu, ada sebuah kejadian yang membuat Rasulullah memutuskan pasukan harus segera kembali ke Madinah. Sehingga tidak ada lagi saat untuk istirahat. Bahkan makan pun dilakukan sambil berkendara. Sehingga Aisyah dan Sofwan makin tertinggal dari pasukan itu. Selama 3 hari 3 malam mereka tertinggal. Hari ketiganya barulah Sofwan bisa menyusul pasukan. Waktu itu pas setelah subuh, jam 8-an. Kita tahu di sana suasananya padang pasir. Jam 8-an di sana mungkin sama kayak jam 10 di sini, sudah sangat terang benderang. Dan pasukan kaum muslimin pun dari jauh sudah melihat ada wanita naik onta, dituntun ontanya sama Sofwan. Mereka mengenali itu adalah Aisyah. Di pasukan Rasulullah kebetulan ada gembong munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya luruskan dulu penjelasan munafik yang betul menurut Islam. Munafik yang betul adalah orang kafir, betul-betul orang kafir, tidak ada iman sedikit pun dalam hatinya kepada Allah. Tapi hidup di tengah kaum muslimin, pura-pura menjadi orang Islam, sholat, puasa, pokoknya ngikuti apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi dalam hati dia bencinya luar biasa kepada orang Islam. Dia itu mencari celah kapan waktunya saya bisa memecah belah kaum muslimin. Kapan waktunya saya bisa mengadu domba kaum muslimin. Dan yang namanya orang munafik ini ada di setiap zaman. Zaman sekarang pun mungkin ada orang-orang munafik yang masuk mungkin ke ormas A, satu lagi orang munafik masuk ke ormas Islam B, kemudian mereka saling mengadu domba. Bisa terjadi hal seperti itu, seperti yang dilakukan di zaman Rasulullah. Salah satu yang dilakukan makar luar biasa yang pernah dilakukan Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ketika perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul ini bersama teman-temannya ikut perang Uhud. Tapi di tengah jalan mereka membisiki kaum muslimin, udahlah kita nggak usah perang, kita seharusnya itu mengikuti pendapat Rasulullah, bertahan di Madinah. Sebelum terjadi peperangan memang Rasulullah meminta pendapat kepada sahabatnya, kita akan bertahan di sini atau menyongsong pasukan. Kalau Rasulullah lebih condong bertahan di Madinah, tapi karena para sahabat lebih condong untuk menyusul, menyongsong musuh, maka Rasulullah mengikuti. Nah, itu dijadikan alat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk melemahkan pasukan kaum muslimin. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini ikut dalam perang Uhud, tapi di tengah jalan menggembosi pasukan kaum muslimin sehingga 300 pasukan kaum muslimin balik lagi, tidak ikut perang. Itu kejahatan yang luar biasa, melemahkan mental kaum muslimin. Maka Bapak Ibu, di neraka nanti ada golongan yang paling bawah. Dan itu bukan orang-orang kafir, bukan orang-orang musyrik, tapi tempatnya orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang dalam hatinya benci sekali dengan Islam, dengan ajaran Islam, tapi KTP-nya Islam, tapi ikut sholat di masjid bersama orang-orang Islam. Kembali ke cerita yang tadi, ketika terlihat pasukan, semua pasukan melihat, menengok ke belakang melihat, ya karena bisik-bisik ramai ada apa di belakang, oh ternyata ada Aisyah naik onta dituntun oleh Sofwan. Abdullah bin Ubay bin Salul punya kesempatan untuk mengadu domba, untuk memfitnah kaum muslimin. Apa yang dia katakan? Dia cuma bilang begini, mustahil ada laki-laki dan wanita berduaan di tempat sepi tanpa melakukan sesuatu apapun. Kalimatnya kurang lebih seperti itu. Dia tidak menuduh Sofwan dan Aisyah telah berzina atau menuduh Sofwan dan Aisyah telah selingkuh. Tidak. Dia cuma mengatakan, apa iya ada laki-laki dan wanita berduaan di tempat sepi tidak melakukan apapun. Kalimat yang ngambang ini yang nantinya memang menyelamatkan Abdullah bin Ubay bin Salul sehingga tidak kena rajam. Nanti kaum muslimin yang menuduh Aisyah berzina nanti kena rajam, kena cambuk 80 kali cambukan. Nah, berita itu pun menyebar. Ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul mempengaruhi kaum muslimin terutama yang baru masuk Islam, yang imannya belum kuat. Iya ya, apa mungkin 3 hari 3 malam cuma berdua di tempat sepi, mereka nggak melakukan apapun. Ada lagi yang nambahi kalimat, Sofwan dan Aisyah telah selingkuh. Ada lagi yang ngomong, Sofwan dan Aisyah telah berzina. Akhirnya
berita itu, ucapan itu sampai ke telinga Rasulullah. Rasulullah tidak bisa berbuat apapun. Karena apa? Biasanya Rasulullah ketika ada masalah akan datang Jibril, memberitahu, menceritakan, memberikan jawaban dan sebagainya. Sama ketika Rasulullah di rumah Yahudi, kemudian ada seorang Yahudi yang naik ke atap membawa batu besar mau menimpakan ke Rasulullah, Jibril datang. Ya Rasulullah, ada orang Yahudi naik ke atap mau menimpakan batu besar. Pergi dari tempat duduk itu. Tapi untuk kali ini mungkin juga ada hikmahnya. Jibril tidak datang. Allah tidak mengirim Jibril untuk memberitahu Rasulullah apa sih sebetulnya yang terjadi. Apakah betul Aisyah telah selingkuh? Tidak ada petunjuk wahyu, sehingga Rasulullah pun bimbang. Singkat cerita, sampailah pasukan ke Madinah. Dan setelah dari kejadian itu, sikap Rasulullah pun mulai berubah. Yang tadinya ramah, ceria, mesra, romantis, jadi ngomong sekedarnya saja. Aisyah tidak tahu apa sebabnya, dan Rasulullah tidak cerita. Aisyah kemudian menyadari bahwa sikap Rasulullah mulai berubah. Lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, jika engkau tidak lagi memiliki hajat kepadaku, tolong antarkan aku ke rumah orang tuaku." Rasulullah pun setuju mengantarkan Aisyah ke rumah Abu Bakar. Sebulan berlalu, Rasulullah kemudian menjenguk Aisyah. Lalu berkata kepada Aisyah, tapi sebelum berkata ini ada kisah ketika Aisyah sudah di rumah Abu Bakar, datanglah, berkunjunglah ibunya Sofwan. Namanya wanita, kelemahan wanita kan pada mulutnya. Kadang tidak bisa mengerem pembicaraan, tidak bisa mengerem apa-apa yang perlu diceritakan dan apa-apa yang tidak perlu diceritakan. Karena nyatanya ketika Aisyah di rumah Abu Bakar sebulan, Aisyah masih belum tahu ada kejadian apa di luaran. Ketika ibunya Sofwan datang, ngobrol-ngobrol dengan Aisyah, lalu tahulah bahwa di luaran sana kaum muslimin banyak yang menuduh Aisyah dan Sofwan telah selingkuh, telah berzina. Otomatis nangislah Aisyah karena merasa harga dirinya hancur, direndahkan, nangis sampai kemudian jatuh sakit. Kemudian datanglah Rasulullah berkunjung setelah 1 bulan itu, nanya kabar dan sebagainya. Kemudian Rasul berkata, "Ya Aisyah, jika betul kamu telah melakukan perbuatan itu, maka bertobatlah kepada Allah. Tapi jika kamu tidak melakukan itu, yakinlah Allah akan menolongmu." Mendengar itu, Aisyah nangis lebih kencang lagi karena Rasulullah pun ternyata meragukan kesetiaannya. Rasulullah tidak mempercayai 100% bahwa Aisyah tidak melakukan perselingkuhan. Dalam nangisnya Aisyah ngomong ke bapaknya, ya Bapak, ya Abu Bakar, engkau adalah sahabat terdekat Rasulullah. Tolong saya yakinkan Rasulullah bahwa saya tidak melakukan itu. Jawab Abu Bakar, saya tidak bisa membantu apapun karena memang tidak ada bukti, tidak ada saksi yang menguatkan apakah kamu telah selingkuh atau tidak. Aisyah berlari kepada ibunya, sama ibu, tolong saya yakinkan Rasulullah bahwa saya tidak melakukan apapun. Ibunya pun tetap menjawab seperti bapaknya Abu Bakar, suaminya. Tidak ada saksi, tidak ada bukti yang bisa menguatkan, yang bisa saya meyakinkan Rasulullah bahwa kamu tidak melakukan itu. Akhirnya Aisyah nangis, kemudian memohon, berdoa kepada Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian Rasulullah tubuhnya bergetar, keluar keringat dingin. Itu pertanda akan turun wahyu. Lalu Rasulullah menyingkir, duduk di pojokan rumah. Abu Bakar yang melihat itu langsung ngambil selimut, diselimutkan ke tubuh Rasulullah. Wahyu pun turun yang menceritakan bahwa semua itu adalah fitnah dari kaum munafik. Dan juga ada perintah kepada kaum muslimin ketika mendengar suatu berita, maka tabayunlah. Cari kebenarannya dulu sebelum mempercayai mentah-mentah. Bapak Ibu, dari cerita ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, ketika kita belum tahu kebenaran sebuah cerita, jangan pernah menceritakan kepada siapapun. Pernah ada zaman dulu seorang yang bercerita keburukan temannya. Seminggu kemudian dia tahu
ternyata apa yang dia ceritakan tidak betul. Dia menyesal luar biasa. Dia datang kepada seorang ulama, "Ya Syekh, apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan ini? Saya telah bercerita sesuatu keburukan teman saya, ternyata yang saya ceritakan itu adalah dusta. Itu adalah tidak betul, hanya kesalahpahaman." Kata ulama ini, "Pulanglah kamu, sembelihlah seekor ayam, dagingnya kamu masak, bulunya kamu bawa ke sini." Orang itu pun nurut, pulang ke rumah, nyembelih ayam, bulunya dibawa ke ulama tadi. Lalu ulama itu bilang, "Kamu sekarang pulang lagi ke rumah, bulu itu sepanjang perjalanan dari rumah saya ke rumah kamu disebar sampai rumah. Nanti seminggu kemudian kamu datang lagi ke sini, kamu ambil bulu-bulu itu yang masih kelihatan." Orang itu melakukan, pulang ke rumahnya dari rumah saya, setiap bulu di jalan disebar. Seminggu kemudian dia betul datang lagi ke rumah Syekh tadi, ulama tadi, lalu mencoba mencari bulu-bulu yang kemarin dia taruh, dia sebar di situ. Ternyata sudah tidak ada, sudah terbawa angin. Dia pun menghadap ulama tadi, "Ya Syekh, saya sudah berusaha mencari bulu yang kemarin saya sebar di jalan, tapi sudah terbawa angin, tidak ada sama sekali. Apa yang harus saya lakukan?" Dengan bijak Syekh itu berkata, "Itulah berita bohong yang kamu sebar ke orang lain. Kamu cerita ke si A sudah cerita ke si B. Nggak mungkin lagi berita itu ditarik lagi. Sama seperti kita membuang bulu ayam, seminggu kemudian kita cari mau diambil lagi, sudah nggak bisa, sudah terbawa angin. Begitupun cerita buruk, cerita dusta yang kita ceritakan tentang seseorang yang ternyata itu betul, ketika sudah diceritakan pada orang lain, sudah nggak bisa ditarik lagi, ceritanya sudah menyebar kemana-mana. Maka yang bisa kamu lakukan, perbanyak istighfar dan lakukan amal kebaikan sebanyak mungkin. Yang tujuannya untuk apa? Mengcounter. Ketika nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban telah memfitnah orang lain, kita punya amal kebaikan untuk nomboki. Nah, hikmah yang kedua apa? Rumah tangga siapapun tetap akan mengalami masalah. Rumah tangga siapapun akan tetap mengalami ujian. Maka Bapak Ibu bukan bermaksud ngajari, hanya mengingatkan. Salah satu cara untuk membuat rumah tangga kita tetap bertahan adalah jangan jadi pendendam. Terutama para ibu. Kenapa? Wanita itu biasanya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Patokannya selalu ibarat gelas pecah, walaupun disambung lagi masih ada bekasnya. Itu standarnya wanita TikTok, Bu. Kalau standar jenengan wanita soleha harus bisa melupakan dan bisa memaafkan. Betul-betul harus bisa memaafkan. Saya sering kedatangan pasangan suami istri konsultasi. "Pak, istri saya ini selalu marah-marah terus, membuat saya nggak betah di rumah." "Apa masalahnya, Bu?" "Suami saya 5 tahun lalu pernah selingkuh." "Ya itu 5 tahun yang lalu, Bu. Masa mau diungkit-ungkit terus?" Gitu loh. Saya tanya, "Oke, Bu, dari hati kecil nyendengan itu ingin nggak sih rumah tangga ini tetap berlanjut, apa ingin bubar biar tidak saling menyakiti?" Kata ibu itu, "Saya ingin tetap berlanjut." Saya katakan, kalau ingin tetap berlanjut, maka lupakan kesalahan suamimu yang dulu. Kamu datang ke psikolog sekalipun, pesannya pasti sama, lupakan kesalahan suamimu yang dulu. Betul-betul dilupakan, bukan sekedar dimaafkan. Karena apa? Karena ketika kita terus mengingat kesalahan itu, pertama itu juga akan memperlemah daya imunitas nyenengan, Bu. Nyenengan mudah sakit ketika nyenengan memendam kemarahan, kebencian kepada seseorang. Dan yang kedua, ketika nyenengan memendam kemarahan itu, belum bisa memaafkan, belum bisa melupakan, maka sedikit ada kesalahan suami akan dikaitkan dengan itu. Sehingga suami makin tidak betah di rumah. Lalu sampai kapan? Sampai kapan pertengkaran itu, sampai kapan jenengan berdua bisa lepas dari masalah yang dulu. Kita hidup di hari ini dan akan menyongsong hari depan. Jangan membawa sesuatu yang lama ke dalam kehidupan kita yang sekarang. Jika itu hanya memperparah rumah tangga jenengan. Nah, lalu saran yang ketiga dari hikmah yang tadi adalah bahwa orang munafik tetap akan ada. Di setiap zaman orang munafik akan tetap ada. Dan dia bisa masuk
ke dalam ormas apapun. Sama seperti Senok Horge. Zaman dulu dia itu dianggap ulama. Kenapa? Karena hafal Al-Quran. Jelas dianggap ulama, tapi fatwa-fatwanya justru merugikan kaum muslimin. Melarang berjihad lah, harus taat kepada Belanda, penjajah lah, dan lain sebagainya. Zaman sekarang pun akan banyak tetap orang-orang munafik yang mengaku sebagai Islam. Maka kita harus bijak ketika ada orang yang kelihatannya Islami, tapi sikapnya, ucapannya justru merendahkan Islam, sering mengadu domba umat Islam, kita jangan mudah terpengaruh. Nah, demikian Bapak Ibu, kultum dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.